Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada mata kuliah elektromagnet 1. Pada kali ini kita akan membahas subbab 2.5, yaitu tentang konduktor, ya. Tentang konduktor, di mana sesungguhnya materi ini juga sudah pernah disinggung pada mata kuliah fisika dasar 2. Walaupun ada hal baru yang barangkali diperkenalkan di sini, yaitu tentang muatan permukaan dan gaya pada konduktor. Ya. Apa yang dimaksud dengan konduktor? Konduktor adalah material yang mengandung muatan yang dapat bergerak secara bebas, ya, yang dapat bergerak secara bebas. Tentu sebagai respon terhadap medan listrik yang diberikan, ya, sebagai respon terhadap medan listrik yang diberikan. Jadi banyak contohnya, ya, banyak contohnya. Dan kebanyakan logam itu mereka adalah konduktor, ya, dan muatan yang pembawa itu adalah elektron, ya. Jadi yang bisa bergerak secara bebas itu adalah elektron, ya, adalah elektron. Jadi oleh karena itu konduktor yang baik mereka harus memiliki kerapatan muatan bebas yang tinggi, ya. Jadi kalau konduktor yang baik, ya, maka dia harus memiliki kerapatan muatan bebas, ya, muatan bebas yang tinggi, ya. Jadi semakin tinggi kerapatannya, ya, semakin tinggi kerapatannya, maka semakin baiklah konduktor itu, ya. Jadi oleh karena itu, karena elektron atau muatan dalam hal ini kebanyakannya adalah tentunya adalah elektron, ya, karena dia bebas bergerak. Jadi kalau misalnya kita memiliki katakanlah bola seperti ini, ya, kalau misalnya dia bebas bergerak, maka muatan-muatan, ya, muatan-muatan mereka, ya, karena yang bebas bergerak kan elektron, ya. Jadi karena dia satu jenis, tentu mereka akan saling tolak menolak, ya. Karena dia satu jenis, maka dia akan tolak menolak. Maka apa akibatnya? Akibatnya, karena dia tolak menolak, ya, maka muatannya atau elektronnya itu akan berada di permukaan. Karena kalau lepas bola ke sini kan tentu tidak bisa, ya. Tentu dia berada pada kulit yang paling luar ini. Nah, jadi kenapa? Karena dia sejenis, tentu tolak menolak, dan mereka bebas untuk bergerak, ya. Mereka bebas untuk bisa bergerak dengan bebas. Maka oleh karena itu, dalam kondisi setimbang, dalam equilibrium, ya, di dalam konduktor yang sempurna dan di dalam kondisi setimbang, maka tidak ada medan listrik, ya, di dalam konduktor ini, ya. Jadi tidak ada medan listrik di dalam konduktor, ya, karena memang muatannya juga tidak ada di dalam konduktor, ya, tidak ada dalam konduktor muatannya. Nah, jadi oleh karena itu medan listrik di dalam sebuah konduktor itu adalah nol, ya. Ini mohon dicatat, ya, ini dalam kondisi setimbang atau equilibrium.
ya, dalam kondisi setimbang. Kemudian karena tidak adanya muatan ya di dalam maknanya ini selain kulit ya, di dalam, maka oleh karena itu kerapatannya juga nol ya, kerapatannya juga nol ya, kerapatannya juga nol, kerapatan muatan maksudnya ya. Jadi itu beberapa ya sifat ya daripada konduktor ya. Jadi medan listrik di dalamnya nol ya. Kemudian rho-nya juga nol ya, rho-nya juga nol. Kemudian setiap ada muatan kelebihan muatan atau muatan total ya, itu mereka akan berada pada permukaan ya. Jadi misalnya kalau dijumlahkan muatannya misalnya ya, lalu ada net charge-nya, ada muatan totalnya, maka itu akan beradanya pada permukaan. Kemudian beda potensial ya sepanjang sebuah konduktor itu konstan ya, konstan. Kenapa? Karena tadi medannya itu mereka bernilai nol. Nah, jadi kalau kita gunakan persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa beda potensial antara dua titik PB dikurang PA sama dengan minus integral AB EDL, di mana ini tadi bernilai nol, berarti PB dikurang PA sama dengan nol. Maknanya PA itu sama dengan PB. Jadi artinya beda potensialnya ya, beda potensialnya pada seluruh bagian daripada daripada konduktor itu adalah sama, sehingga konduktor itu adalah sebuah ekipotensial ya, sebuah ekipotensial. Kemudian medan listrik ya itu tegak lurus terhadap permukaan daripada konduktor ya. Jadi medan listrik tegak lurus terhadap permukaan konduktor ya. Jadi muatan bebas itu akan mengalir sepanjang permukaan sehingga setiap komponen paralelnya adalah nol ya. Atau nanti kita akan lihat tentang tentang bidang batas ya, atau sebelumnya ya sudah pernah dilihat tentang bidang batas. Jadi pada sebuah konduktor tadi di dalam E sama dengan nol ya. Kemudian E paralel di dalam ya, E paralel dalam dikurang E paralel luar ya, itu sama dengan nol ya.
sama dengan 0. Oke. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan sifat-sifat dasar ya. Jadi medan listrik di dalamnya 0 ya. Jadi karena dia sejenis ya, yang bebas bergerak kan yang sejenis ya, elektron. Jadi mereka karena sejenis, mereka akan tolak menolak sehingga dia akan menumpuk pada kulit ya, pada kulitnya ya, pada bagian luarnya ya, sehingga di dalamnya akan bernilai 0 ya. Medan listriknya 0, rho-nya juga 0. Setiap ada kelebihan muatan itu akan berada pada bagian-bagian permukaan ya, bagian permukaan. Kemudian sepanjang konduktor ini itu ekipotensial ya, ekipotensial. Jadi di mana saja itu potensialnya nilainya sama. Kemudian medan listrik ya, kemudian medan listrik tegak lurus ya, selalu tegak lurus terhadap permukaan ya, tegak lurus terhadap permukaan, dan itu berada di luar konduktor ya, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Oke, kemudian berikutnya, jika misalnya kita memiliki sebuah konduktor seperti ini, kemudian kita dekati ya, kemudian kita dekatkan sebuah muatan positif ya di dekatnya, maka akan menginduksi ya. Jadi medan muatan induksi, karena ini dia positif, maka dia akan menarik kan muatan yang negatif ke sini kan ya. Muatan negatif akan ditarik ke sini ya. Jadi jika kita dekatkan ya muatan positif di dekat sebuah konduktor, maka muatan induksi, tentu muatan muatan negatif induksi itu akan bergerak mendekati ini ya. Jadi oleh karena itu ada gaya tarik kolom ya, gaya tarik kolom yang terjadi. Kemudian jika ada beberapa katakanlah seperti ini ya, cavity ya, atau ruangan kosong seperti ini, rongga ya, boleh kita katakan, di dalam sebuah konduktor, dan di dalam rongga ini ada muatan, maka medan di dalam rongga ini tentu tidak akan 0 ya, tentu tidak akan 0 dia dalam nih, tidak akan 0 kan ada muatan kan. Tadi kenapa dia 0? Karena di tengah-tengahnya tidak ada muatan. Sekarang kita letakkan muatan ya, walaupun ini dia adalah rongga, kita letakkan muatan misalnya Q misalnya gitu ya, tentu di dalam nih tidak lagi sama dengan 0 ya, tidak lagi sama dengan 0. Oke ya, ini berkaitan dengan muatan induksi ya, berkaitan dengan muatan induksi. Oke, kita lihat sedikit ya, contoh ya. Ini mungkin kita pindah dulu ke sini. Kita lihat contoh, yaitu di buku Griffith itu soal 238 ya. Ini mungkin tergantung edisi barangkali ya. Ya, tergantung kepada edisinya. Jadi sebuah
metal sphere ya dengan jari-jari R membawa muatan besarnya Q ya, kemudian dilingkupi oleh logam lagi ya, konsentrik maksudnya satu pusat ya, dengan jari-jari jari A ya, jari-jari dalamnya A, kemudian jari-jari luarnya adalah B, seperti yang terlihat pada gambar ini ya, dimana kulit tidak membawa muatan ya, tidak ada muatannya. Jadi hitunglah atau tentukanlah kerapatan muatan permukaan pada R ya, pada R, kemudian pada B, pada E dan pada B, kemudian hitunglah potensial pada pusat menggunakan tak hingga sebagai titik acuan. Kemudian sekarang bagian luar di grounded ya, di grounded. Maka bagaimana perubahan ya jawaban Anda dari A dan B tadi kalau dia misalnya di grounded ya. Oke. Jadi yang pertama, yang A, berapakah rapat muatan ya, rapat muatan ya pada bola yang di dalam tentu sama dengan muatan dibagi dengan luas permukaan daripada bola itu sendiri ya, kan dia membawa muatan Q ya, kalau tidak salah ya soalnya. Jadi dia yang mana yang Q? Jadi tunggu dulu, sebuah jari-jari R membawa muatan Q is surrounded by a thick concentric metal in the radius A Oke. Jadi ini ya jarinya R, kemudian A itu berarti sampai sini ya, ini A, kemudian ini B ya, B, kemudian muatannya katanya ini Q kan, gitu ya, muatannya Q ya, muatannya Q. Oke, jadi yang A dapat muatan ya daripada bola yang di dalam nih tentu sama dengan muatan dibagi dengan luas ya. Jadi yang A tentu pada R ya, dapat muatan pada R sama dengan muatan ini kan Q
Q dibagi apa namanya, luas permukaan, ya, 4 pi r kuadrat. Ini pada apa namanya, pada R, ya. Kemudian yang kedua katanya pada A, ya, pada A. Pada A ya, karena ini Q, ya, maka dia akan menginduksi sehingga min Q akan pindah ke sini, kulit bagian dalam pada A, kan. Maka oleh karena itu pada kulit dalam ini 4pi tetap dibagi luas, ya, 4pi A kuadrat. Kemudian di sininya min, ya, kan dalamnya ini kan positif Q, tentu dia akan menginduksi muatan di kulit terluar, tentu min Q, kulit terdalam, ya, min Q. Sedangkan pada kulit terluar, pada B, ya, pada B ini Q 4pi B kuadrat, ya. Oke, itu nomor A, ya. Ini pada R, pada A, ini pada B. Kemudian yang B, ya, yang B tentukan potensial pada pusat, ya, dengan menggunakan tak hingga sebagai titik acuan, ya, tak hingga sebagai titik acuan kita, ya. Jadi P pada 0, kan, kurang P tak hingga, ya, sama dengan minus tak hingga 0. Ini kan E DL, ya. Nah, ini kan 0 ini, ya. Jadi P 0 pada titik 0, pada titik pusat, ya, sama dengan integral 0 E DL, ya. Kemudian kita cari E dulu, ya. Jadi medan listrik antara tak hingga dan B adalah medan listrik yang disebabkan oleh kulit terluar, ya. Jadi E ini sama dengan 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat, ya. Sedangkan medan listrik di dalam kulit itu adalah 0, ya. Medan listrik di dalam jadi ini dari pusat ke B, ini E dari pusat ke B, pusat 0, ya, kita asumsikan, ya. Sedangkan di dalam kulit itu 0, ya. Dalam kulit nol, ya. Kemudian medan antara kulit terluar, yaitu pada BA, ya. Jadi BA,
ya, antara B dan A, ya, itu juga sama dengan 0, ya. Kemudian antara A dengan R, ya, A dengan R, perhatikan gambar ya, A, R, tentu ya Q 1/4 P epsilon 0 Q R kuadrat. Kemudian E dari R ke pusat, E dari R ke pusat 0, ya, kan konduktor kan, ya. Kalau B ke A memang tidak ada muatan, ya. Nah, kalau ini tadi dia konduktor kan. Lalu kalau E A R, ya, A AR bentar ya. Oh, BA juga konduktor ya. R ini tadi konduktor juga. EAR itu 1/4 Pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Kemudian dari O ke B juga 1/4 Pi epsilon 0 Q per R kuadrat, ya. Oke. Maka dari sini, ya, bisa kita lakukan proses integral, ya. Kita lakukan proses integral, yaitu sama dengan minus hingga B E0 B dr, ya. Kemudian BA, ya, BA E BA dr dikurang BR EAR dr, kemudian dikurang R 0 ER 0 dr. Oke. Tadi ada beberapa yang 0, ya. Ini misalnya, ya, ini kan sama dengan 0 tuh, ya. Kemudian ini juga tadi sama dengan 0, ya. Jadi tinggal hanya yang ini, ya. Ini sama ini saja, ya. Tadi sudah ada nilainya. Integral B 1/4 Pi per Pi epsilon 0 1 R kuadrat dr, ya. Kemudian ini kan kurang 0, kurang, ya, integral ada yang salah ini, ya. Ini AR, ya, AR, ya. Ini AR 1/4 Pi epsilon 0 Q. Oh, ini sama, nih Q juga, Q R kuadrat dr dikurang 0, ya. Oke, min kita keluarkan, min Q konstan 4 Pi epsilon 0 integral, ya, hingga B 1/R kuadrat dr, ya, tambah integral
A R 1 per R kuadrat dr. Maka dari sini tinggal kita selesaikan ya integral ini, maka kita dapatkan ini 1 4 pi epsilon 0 Q per B ditambah Q per R dikurang Q per A ya, Q per A. Nah, inilah besarnya potensial pada pusat ya, pada pusat. Kemudian setelah itu pada yang C ya, soal yang C, pada C dikatakan bahwa permukaan terluar itu di grounded ya. Yang apa akibatnya? Yang merendahkan, menurunkan ya potensialnya K0 ya, potensialnya ke 0 ya, karena grounded kan, grounding ya, maka potensialnya ini 0 ini. Maka oleh karena itu yang tadi ya, yang sudah kita selesaikan barusan ya, ini akan mengalami beberapa perubahan ya. Jadi P0 sama dengan minus tak hingga bentar ya, ini ada yang salah nih. Oke, enggak ya. Oke, enggak muat. Oke, jadi yang C grounding ya, maka akan menurun tegangan permukaan terluar. Jadi permukaan luar itu tegangannya 0 ya. Kemudian muatan pada kulit terluar itu juga akan 0 karena grounded ya, namanya grounded. Maka oleh karena itu dapat muatan pada kulit terluar itu 0 ya, dapat muatannya akan 0. Maka oleh karena itu potensialnya ini menjadi, ini kan hingga Ka ini 0 ya, 0 dr A R ini tadi 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dr kurang R 0 dr ya. Maka kalau dia di grounded ya, hanya tinggal Q R dikurang Q A ya. Inilah besarnya potensial di pusat ya, besarnya potensial di pusat ya, tentu dengan asumsi acuan kita adalah tangga. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi untuk menentukan ini kita perlu untuk menentukan potensial seperti biasa kita perlu
mengetahui medan terlebih dahulu di sini ya. Oke, baik ya. Sekarang kita lihat tentang muatan permukaan dan gaya pada konduktor. Tadi kita sudah jelaskan ya bahwa ketika kita memiliki sebuah konduktor, maka muatan itu dia akan akan terkonsentrasi ya pada bagian permukaan ya. Dan kita sudah mengenal tentang kondisi bidang batas ya untuk medan listrik sebelumnya. Pada setiap interface ke bidang batas secara umum dijelaskan seperti ini ya, dimana untuk yang medan pada bidang batas untuk komponen tegak lurus ya, itu dia tidak continue ya, tidak continue, sedangkan yang untuk paralel itu continue ya. Dalam kebanyakan kasus ya, dalam kebanyakan kasus medan yang bawah ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, sehingga besarnya medan ya, kan medan di dalam itu kan dia 0 ya kan, sedangkan medan, komponen medan di luar ini ya, besarnya nilainya adalah dari sini tadi, tetapi komponen ini untuk kebanyakan kasus dia bernilai sama dengan 0, hanya ada yang ke atas gitu ya, selalu dia normal kepada permukaan seperti tadi yang sudah dijelaskan pada bagian awal ya. Maka besarnya medan di luar ini sama dengan rapat muatan per epsilon 0 ya, atau dalam dalam fungsi potensial sama dengan rapat muatan sama dengan minus epsilon 0 dou P per dou N ya. Jadi muatan permukaan pada sebuah konduktor itu bisa kita hitung dari E medan listrik ataupun potensial ya. Penurunan daripada ini dijelaskan pada halaman ini ya, dimana di sini besarnya gaya ya, dimana F itu kan dia sama dengan Q dikali E kan. Tapi tadi kan ada 2E ya kan ada 2E, maka E yang mana? E yang mana, yaitu E rata-rata ya, E rata-ratanya ya, di sini sudah dijelaskan. Dan kenapa demikian ya, kenapa demikian? Di sini ada diberikan penjelasan ya. Jadi di sini diberi kita asumsikan, kita ambil bagian kecil daripada konduktor ini seperti ini ya, maka medan yang ada adalah medan daripada bagian ini sendiri, yaitu ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ditambah medan dari yang lain. Medan yang lain yaitu medan dari sisa lain daripada konduktor ini, kan bagian kecil ini yang kita tinjau nih, ada medannya. Lalu itu dia mengalami medan juga dari yang bagian-bagian lain nih di sekitar nih kan. Nah, itu yang medan lain. Nah, jadi besarnya total medan untuk di atas, medan lain ditambah ini ya. Kemudian medan bawahnya, medan lain dikurang ya, arahnya ke bawah. Maka berapa besarnya medan lain ya? Berapa besarnya? Ya tentu sama dengan setengah daripada, ini kan tinggal dikombinasikan ya, dikombinasikan ya, sama dengan setengah medan atas ditambah
medan bawah, sama dengan medan rata-rata ya. Namun seperti yang tadi disebutkan bahwa medan bawah untuk kebanyakan dalam kasus khusus dalam kasus konduktor itu nol nilainya, kadang nol ya, kasus khusus ya. Maka besarnya medan atas itu sama dengan ini, dan ini yang tegak lurus dia terhadap bidang ya, tegak lurus terhadap bidang. Oleh karena itu berapa besarnya gaya? F Q dikali dengan E tadi kan ya, Q atau rapat muatan ya, rapat muatan dikali dengan E sendiri ini ya. Ya, jadi setengah rapat muatan kuadrat per epsilon 0. Jadi itu besarnya. Jadi oleh karena itu ada tekanan elektrostatik mengarah keluar ya pada permukaan sebuah konduktor ya, karena ada gaya yang bekerja pada konduktor tersebut. Kemudian kita coba lihat sedikit yaitu soal 2.41 ya. Soal 2.41. Jadi dua buah plat logam luasnya masing-masing A dipisahkan sejauh D ya. Misalnya kita letakkan sebuah muatan Q pada masing-masing plat. Berapa besarnya tekanan elektrostatik pada plat ya. Itu yang ditanya. Oke. Jadi tadi kita sudah melihat tentang gaya 1/2 epsilon 0 ya. 1 jadi F 1/2 epsilon mana tadi? Epsilon 0 ini. Nah, gitu ya. Maka dari sini kita bisa menghubungkannya dengan tekanan ya. Kita bisa menghubungkannya dengan tekanan ya. Nah, tentu kita jadi tekanan itu kan sama dengan F per A ya, F per A ya, tekanan ini. Maka kalau kita hubungkan dia dengan medan listrik dan epsilon 0, maka F-nya kita pakai yang ini ya, maka besarnya tekanan ini sama dengan epsilon 0 2 E kuadrat ya. Jadi epsilon 0 per 2, E nya sudah ada tadi di halaman sebelumnya ya. Ini ya, dikuadratkan ya, dikuadratkan. Maka ini akan sama dengan Q kuadrat per 2 A kuadrat epsilon 0 ya. Ini besarnya nilai tekanan elektrostatik ya untuk kasus ini. Oke, kemudian kita lihat
Tadi kita sudah mengenal tentang konduktor, ya. Sekarang kita tinjau tentang kapasitor, ya, tentang kapasitor. Jadi kapasitor itu seringkali merupakan dua konduktor, ya, dengan muatan yang besarnya sama tetapi tandanya berbeda, ya. Dimana kapasitor ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik, ya, dalam medan listrik, ya, dalam medan listrik. Jadi kalau misalnya kita memiliki dua buah konduktor seperti yang terlihat pada gambar ini, ada positif Q, kemudian ada minus Q, ya, ini tentu ada E di sini, ya, ada E di sini, maka besarnya beda potensial itu akan sama dengan integral EDL min positif, ya, terminal, ya, terminal yang negatif dan positif, ya. Kalau misalnya kita gandakan, ya, atau ini kan bisa saja ditulis misalnya E sama dengan, dimana E kita kan biasanya integral dA misalnya. Jadi kalau kita gandakan nilai muatan atau kerepatan, maka apa yang akan terjadi, ya? Apa yang akan terjadi? Kalau kita gandakan, jadi misalnya awalnya kan 1 Q, nah, jadi 2 Q, ya. Ini minus 2 Q, ya. Jadi penggandaan daripada kerapatan tentu akan menggandakan total muatan. Itu juga akan menggandakan medan listrik, ya, akan menggandakan medan listrik. Karena medannya menjadi double, maka itu juga akan mendabelkan beda potensial antar konduktor, ya, beda potensial antar konduktor. Jadi oleh karena itu muatan itu, jadi dq misalnya itu proporsional dengan dv, ya. Oleh karena itu konstanta kesebandingan inilah yang kemudian dikenal dengan kapasitansi, ya. Jadi kapasitansi V sama dengan Q sama dengan V dikali dengan C, di mana C itu adalah kapasitansi, ya, kapasitansi yang satuannya sering ditulis dalam bentuk farad, ya, dalam bentuk farad. Oke. Kemudian di mana energi tersimpan di dalam sebuah kapasitor? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kapasitor itu adalah komponen yang sangat penting, ya, di dalam rangkaian elektronika. Jadi rangkaian kapasitor itu bisa menyimpan energi di dalamnya dan bisa juga kita mengambil energi darinya, ya, dan bisa juga kita mengambil energi darinya. Jadi kalau kita misalkan sebuah muatan Q dibawa, ya, dari satu kapasitor, dari satu konduktor ke konduktor yang lain, misalnya besarnya muatan infinitesimal pada satu waktu tertentu yang yang dipindahkan tersebut, maka besarnya usaha dW
itu sama dengan dq, ya, dimana ini sendiri adalah Q per C, ya, dari sini ya, V sama dengan Q per C. Maka dengan mengintegralkan, ya, dengan mengintegralkan persamaan ini, maka kita akan dapati, ya, besarnya energi, ya, atau usaha yang diperlukan untuk pergi, ya, dari Q sama dengan 0 tadi ke Q sama dengan Q, ya, untuk melakukan pengisian muatan, ya, dari Q sama dengan 0 ke Q sama dengan Q adalah sebesar setengah Q kuadrat per C, di mana Q sama dengan C dikali V. Maka kita dapatkan energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor adalah setengah CV kuadrat, ya, setengah CV kuadrat. Bagaimana cara menghitung kapasitansi? Di sini ada beberapa contoh yang sudah diberikan. Bagaimana cara kita menghitung kapasitansi? Pertama, kita perlu mengasumsikan, ya, muatan listrik yang ada. Jadi katakanlah misalnya Q, jika hanya satu konduktor misalnya, atau positif negatif Q, ya, jika dia dua. Jadi pertama tentukan muatannya dulu. Yang kedua tentukan medannya, kemudian potensialnya. Kemudian terakhir baru gunakan persamaan CQ per V, ya, CQ per V. Nah, jadi demikian caranya, ya, demikian caranya. Oke, kemudian ini ada contoh, ya, yang bisa diikuti sendiri. Ini contoh yang sederhana. Contoh lain mungkin saya tambahkan di sini. Contoh lainnya. Jadi Anda, ya, tidak memerlukan dua konduktor, ya, untuk membuat sebuah kapasitor. Jadi misalnya Anda memiliki sebuah bola penghantar, ya, Anda bisa menghitung kapasitansinya, ya. Jadi kalau kita misalnya memiliki sebuah bola penghantar, ini A, ini positif Q, ya, maka di dalam itu E-nya kan sama dengan 0, ya. Kemudian di luar E-nya sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat, ya kan, di luarnya. Maka potensial, ya, jika potensial kita asumsikan pada hingga ini 0, ya, maka kita bisa menghitung berapa besarnya kapasitansi daripada bola ini. Jadi P minus hingga, katakanlah dari jarinya A tadi, E dl, ya, E dl.
Jadi atau paling mudah dari sini ya. Nah, kita tidak usah ulangi dari awal ya. Nah, kan C untuk kasus ini sudah ada nih. Sekarang kita asumsikan hanya satu saja ya, dimana ini tadi A kan. Nah, hanya ada satu saja ya. Nah, tadi kita untuk di dalam kita udah sepakat ini sama dengan 0. Kalau luar ya, nah, kalau di luar, nah, ini tadi kan nilainya. Namun kita tidak ingin mengulang dari awal, maka sebetulnya ini bisa kita pakai nih, yang ini ya. Ini kita bisa menggunakannya. Dimana di sini A kita asumsikan ini kan R-nya ya. Kita asumsikan ini R ya, R-nya. Kemudian B asumsikan tak hingga ya. B itu kita asumsikan tak hingga. Maka C itu sama dengan ya B tak hingga ya. C sama dengan 4pi epsilon 0 R ya. 4pi epsilon 0 R. Kemudian juga bisa dilakukan dari V misalnya. V juga bisa. Jadi kan kalau di luar bolanya V-nya Q 4pi epsilon 0 R tadi kan. Maka berapa C pada permukaan? C sama dengan Q per V. Q per Q per 4pi epsilon 0 R. Maka C-nya juga akan sama ya, 4pi epsilon 0 R. Nah, gitu ya. Jadi ini perlu juga untuk dicatat ya, bahwa Anda tidak membutuhkan dua konduktor untuk membuat sebuah kapasitor ya. Jadi ini contohnya ada nilai kapasitansinya yaitu besarnya 4pi epsilon 0 R, walaupun ini hanya sebuah bola. Gitu. Baik, kemudian terakhir ya, kita lihat pembahasan daripada soal 2.49 ya. 2.49. Jadi sebuah bola dengan jari-jari R membawa rapat muatan KR ya. Hitunglah energi daripada hitunglah energinya, di mana besarnya energinya adalah Pk kuadrat R pangkat 7 per 7 epsilon 0 ya. Cek jawaban Anda minimal dengan dua cara. Itu ya. Oke. Jadi kita sudah mengetahui bahwa integral EdA sama dengan Q enclosed per epsilon 0 ya. Nah, kita sudah mengetahui ini. Jadi ini atau epsilon 0 integral EdA sama dengan Q enclosed ya. Jadi integral epsilon 0 EdA 4pi R kuadrat E
sama dengan integral rho dikali dengan Oke. Epsilon 0 4pi R kuadrat 4pi R kuadrat E sama dengan ini pula ya, integral 3 kali 0 2pi ya, kemudian 0 pi, kemudian 0 R, rho nya KR, rho nya KR ya, KR R kuadrat sin theta dr d theta dp ya, d theta dp. Epsilon 0 4pi R kuadrat E sama dengan ini 4pi ya, 4pi K, 4pi K R pangkat 3 dr. Oke. Ini integralnya dari 0 ke R ya. 0 ke R kecil ya. Untuk R kecil dari R dan dari 0 ke R, untuk R kecil dari R, maka kita mendapatkan dua medan ya, untuk R kecil R dan yang lainnya untuk R besar dari R ya. Jadi ada oke ya, jadi integral kita integral itu kan dari 0 ke R, ini untuk R kecil dari R ya, dan dari 0 ke R untuk R kecil dari R. Bentar, soalnya kita baca dulu. R besar dari R ya. Oke. Maka yang untuk R kecil dari R ya, ini epsilon 0 tadi 4pi R kuadrat tadi ya, E ini sama dengan pi K R pangkat 4 ya. Nah, kalau yang ini sama dengan pi KR pangkat 4 ya. Maka dari sini kita mendapatkan dua medan jadinya ya, jadi E sama dengan K 4pi epsilon 0 R kuadrat R ya, ini untuk R kecil dari R, kemudian E K 4pi epsilon 0 R kuadrat R untuk R besar daripada L ya. Oke, sekarang kita bisa mendapatkan energi dengan menggunakan dua cara ya.
energi itu kan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat, ya, atau W sama dengan setengah integral rho dikali V. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua cara ini karena memang tadi diminta buktikan setidaknya dengan dua cara, ya. Buktikan setidaknya dengan dua cara. Kita coba yang pertama. Jadi W epsilon 0 per 2 integral E kuadrat. Nih, ya. Sama dengan epsilon 0 per 2 integral nor R KR kuadrat 4 epsilon 0 kuadrat. Ini 4 pi R kuadrat dr, ya, tambah epsilon 0 per 2 integral dari R hingga, ya, KR bahkan 4 pi epsilon 0 R kuadrat 4 pi R kuadrat dr, ya. Oke, ini 4 pi epsilon 0 2 K 4 pi epsilon 0 kuadrat, ya, integral dari 0 R pangkat 6 ya, R pangkat 6, ya, R pangkat 6 dr tambah R pangkat 8 integral R hingga 1 per R kuadrat dr. Ini sama dengan pi K kuadrat 8 epsilon 0 R pangkat 7 per 7 tambah R pangkat 8 minus 1 per R hingga, ya. Maka ini bisa kita selesaikan, ya. Anda bisa masukkan nilainya pi K kuadrat per 8 epsilon 0 R pangkat 7 tambah R pangkat 7, ya. Ini cara yang pertama dan hasilnya masih berbeda, ya, dari yang diberikan oleh buku, ya. Maka kita coba cara yang kedua. Kita coba cara yang kedua. Yang kedua, yaitu W sama dengan setengah integral rho P. Nah, ini. Nah, di sini kita perlu mencari V, ya. Karena ada V. Jadi V integral E dl, ya. E-nya tadi ada 2 kan, sudah dapat kita tadi. E-nya ada 2 dari T hingga ke R KR 4 pi epsilon 0 R kuadrat dr dikurang integral R ke R KR kuadrat 4 pi epsilon 0 dr, ya, 4 pi epsilon 0 dr. Maka ini minus K 4 pi epsilon 0 kita bisa keluarkan
R pangkat 4 minus 1 per R, ya. Ini tak hingga R, ya, ditambah R pangkat 3 ini R, ini R. Oke, ini terus kita selesaikan, ya. Minus K 4 epsilon 0 minus R pangkat 3 tambah R pangkat 3 per 3 kurang R pangkat 3 per 3 sama dengan K 3 epsilon 0 R pangkat 3 kurang R3 per 4, ya. Ini baru dapat kita VR nya, lalu kita masukkan ke sini, ya, PR, ya. Ini sama dengan setengah integral 0 R KR dikali 3 K 3 epsilon 0 R pangkat 3 dikurang R3 per 4 4pi R kuadrat dr, ya. Oke, ini silakan dilanjutkan. Dua pi, ini kan pi, ya, ini kan ada 2pi K kuadrat 3 epsilon 0 integral 0 R pangkat 3 dikurang 1/4 R pangkat 6 dr, ya, sama dengan 2pi K kuadrat per 3 epsilon 0 2pi K kuadrat per 3 epsilon 0 R pangkat 3 R pangkat 4 per 4 dikurang 1/4 R pangkat 7 per 7, ya, sama dengan pi K kuadrat R7 per 2 kali 3 epsilon 0 6 per 7, ya, 6 per 7, maka ini hilang, ya, hilang. Ini ada 6 sama dengan pi K kuadrat R pangkat 7 epsilon 0. Oke, jadi ini yang sesuai dengan solusi atau kunci yang sudah disediakan di buku tadi, ya. Jadi demikian, ya, penjelasan atau pembahasan daripada subbab 2.5 ini, yaitu bagian konduktor. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan via komentar atau via email juga bisa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.